Anda masih bersama kami di program Tokoh Kita. Kita masih membahas terkait dengan cerita menarik perjalanan dari Profesor Yudian Wahyudi. Ini kalau kita tadi sempat saya bertanya begitu Prof ya, apa sih perbedaannya untuk pesantren milenial saat ini dengan pesantren yang dulu begitu Prof? Ya, yang perbedaan paling utama sekarang sudah banyak pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal. Ya, maksud saya formal itu sanawiyah aliyah, tapi dia sudah ke Kementerian Agama, tapi juga tidak kurang yang punya SMK, ya, atau dari awal TK, SD, SMP, SMA. Nah, jadi sekarang pesantren itu sudah agak bergeser dalam konteks, ya, kalau bahasa saya itu kira-kira kalau dulu kita ini pejuang, tapi kalau kita tidak punya ijazah, maka kita sulit melanjutkan perjuangan kita. Maka para kiai sekarang sudah mulai menggunakan konsep pesantren sebagai penyelenggara pendidikan, bukan sebagai unit pendidikan. Maksudnya gini, pesantren sebagai pendidikan itu bisa menjadikan sekolah formal dari PAUD, PAUD ya, sampai perguruan tinggi. Nah itu sekarang mulai banyak ditempuh oleh pesantren-pesantren, terutama yang asli dalam konteks ini model NU, ya. Nah nanti Muhammadiyah juga bikin dengan bahasa lain Muhammadiyah boarding school. Nah itu. Nah jadi dari sini sudah pesantren-pesantren itu nanti sudah mulai menyaingi dari prestasinya itu, dari konteks prestasinya dibandingkan SMP, SMA gitu ya. Karena pada hakikatnya pesantren itu kan sangat fokus, tapi bedanya kalau dulu mereka hanya agama. Nah sekarang sudah masuk kurikulum nasional. Nah makanya banyak sekarang anak pesantren yang masuk fakultas kedokteran, fakultas teknik ya. Dan kemarin saya dengar yang dari Jakarta misalnya Darun Najah, Gontor misalnya itu, ya itu kategori sering disebut pesantren modern. Itu kemarin mengirimkan beberapa mahasiswa-mahasiswi ke Al-Azhar tapi fakultas kedokteran. Ini sebetulnya terlambat kalau dibanding Malaysia misalnya. Tapi ini sebuah kemajuan kalau kita baca perkembangan pesantren sekarang. Maksud yang tentu poinnya begini. Jadi orang pesantren hari ini masa depannya jauh lebih bagus dibandingkan zaman karena saya. Sudah ada teknologi yang mendukung ya Prof ya? Ya teknologi, perhatian pemerintah, kurikulum, ya termasuk legalitas. Itu. Nah ya Anda bisa bayangkan orang kayak saya tadi, yang orang tua saya putus asa itu. Ya. Nah tuh ya. Jadi kalau pesantren hari ini cocok dengan dunia milenial, makanya nanti Anda perhatikan ya, media-media atau tulisan-tulisan YouTube atau apa yang keluaran pesantren nanti kan jauh lebih cepat daripada yang misalnya SMA atau sekolah umum. Dan sekarang Profesor juga sudah menjadi Ketua Umum Alumni Pondok Pesantren Termas ya, Prof ya? Prof, mengenai perjalanan Prof yang sempat dipesantrenkan begitu oleh orang tua ya, ada rasa kehilangan nggak sih orang tua dulu tuh, ini anak nakal saya hilang begitu, suka dikontrol nggak Prof? Suka dikontrol nggak dulu dijemukin ke pondok pesantren begitu Prof? Gini, Termas itu agak beda dari segi spiritualitas ya. Jadi Bu Nyai, salah istri dari pendiri itu pernah tirakat kalau bahasa Jawa. Tirakat itu tirakah meninggalkan Nah intinya tapi dia berdoa, dia puasa 3,5 tahun. Nah malam terakhir itu mususi atau mususi bahasa Jawa ya, itu nyuci beras dicuci, anak itu mau dimasak, itu beras jadi emas, besar banyak gitu, bentuknya kayak peluru, patrum itu loh. Bu Nyai nangis, ya Allah yang aku minta bukan ini, aku enggak minta harta gitu loh maksudnya, tapi aku minta doaku makbul untuk santriku yang tidak pulang 3,5 tahun. Nah, ketika saya masuk ke pesantren kan bapak saya kan dikasih tahu itu. Didengar ya, kamu nanti kalau mau jadi orang nggak boleh pulang 3,5 tahun. Bisa bayangin doa aku sendirian, Mas. Nah, disitulah saya sering duduk di masjid itu kalau teman-teman datang ya. Orang tuanya datang itu mikir, kapan orang tua aku datang ini? Ya. Nah, sampai 3,5 tahun itu. Jadi saya lebih dari 3,5 tahun baru pulang. Nah, kalau boleh stay forward ini, keberhasilan saya ini juga karena doa Bu Nyai tadi. Karena saya kuat tidak pulang 3,5 tahun. Tapi sedihnya ya ditahulah kayak apa. 3 tahun pulang sudah bisa bahasa Arab ya Prof ya? Iya, karena waktu itu saya sudah pulang itu sudah juara umum saya. Jadi tamat sanawiyahnya itu saya sudah juara umum. Ya. Terus apa tanggapan dari orang tua yang tadinya ini anak nakal? Oh seneng sekali. Bayangkan mas, aku itu
kelas 1 sanawiyah aja lompat kok. Tuh. Ada yang dari di antara teman-teman di pesantren ataupun dengan teman-teman di lingkungan rumah di Banjarmasin ya, Balikpapan. Di Balikpapan ada yang paling dekat Prof yang mungkin selama ini sudah kehilangan kontaknya. Kalau dengan mereka sudah kehilangan kontak, karena saya ini dulu di kampung itu ada 4 jagoan ya. Iya. Zaman termasuk saya kecil. Prof ya? Iya. Nah, jadi yang satu saya tidak pernah menang kalau kelahi sama dia. Dia mati ditembak Petrus tahun 81 tahun. Kira-kira kalau saya di Balikpapan kira-kira gimana? Ya, yang satu itu kalau saya nggak salah jadi brimob, tapi baru setahun dipecat. Kamu bisa bayangin nggak itu? Nah, yang satu jadi polisi, nggak tahu dia kemana. Saya udah nggak pernah ketemu. Namanya siapa, Prof? Masih ingat, Prof? Supriyadi apa siapa ya? Yang jadi polisi itu. Nah, itu tetangga depan rumah gitu. Nah, yang dibuang pesantren jadi saya. Kesimpulan sederhana, kalau saya tidak dibuang pesantren udah ketemu. Mungkin saya kena Petrus 81. Iya. Mas. Ya, itu kesimpulan sederhana saja. Nah, disitulah hikmahnya saya dibuang ke pesantren. Ya, nanti di samping orang tua saya berdoa, saya dapat doa bunyai tadi. Kemudian Prof dari setelah di Jogja begitu ya saat itu ya, melanjutkan masa studi di universitas juga di Jogja, Prof? Iya. Jadi saya kuliah double bahasanya. Ya, double degree ya, Prof ya? Bukan double degree, 2 hal yang terpisah. 2 hal yang terpisah ya. Sekarang dulu belum ada double degree. Iya. Jadi saya kuliah di Fakultas Syariah, ya di IAIN Sunan Kalijaga, itu. Terus kemudian saya kuliah juga di Fakultas Filsafat UGM, jurusan Filsafat Barat. Kalau di Syariahnya itu jurusan Peradilan Agama, gitu. Nah, jadi di tengah-tengah kuliah itulah ya saya melanjutkan tadi bahasa sederhananya begini, karena bapak saya ini anaknya 16 ya. Sementara dia ini sudah pensiun, sudah selesai, ijazahnya juga enggak ada, jadi enggak ada jabatannya lah kira-kira gitu. Maka itulah masa-masa tersulit dalam hidup saya. Karena saya harus survive ya, Prof? Iya, kalau bahasanya bagaimana menahan supaya survive itu. Makanya saya sempat jadi kurir kerupuk. Ya, yang dulu itu saya ulang lagi itu pernah jadi kernet ya, Jogja Magelang. Iya, Jogja Magelang. Saya pernah juga jual rokok, ideran itu rokok diider itu kamu teman saya itu saya bayarin rokok, mau beli rokok enggak gitu loh. Itu saya bawa ke kampus teman-teman yang ngakak-ngakak aja ya sudahlah mau apa lagi itu begini. Demi untuk menyambung ya, Prof ya. Ibu bapak saya pernah tersinggung ketika saya bilang begini, mohon maaf ya saya bilang gitu. Mosok endok 16 bosok kabeh. Bahasa Jawa tuh ya, masa anak 16 nggak ada yang jadi orang gitu loh. Wah ngamuk mereka berdua, sebentar, mohon maaf. Aku tidak bermaksud menghina saya bilang. Justru saya ingin menegaskan bahwa saya harus jadi. Betul. Saya gitu. Ya kalimatnya jangan, ya aku mohon maaf pokoknya gitu aja. Saya bilang gitu. Maka saya mungkin tidak akan pernah pulang, saya bilang begitu. Anggaplah saya ini nanti hilang. Karena saya sudah ini pamit lah istilahnya gitu. Nanti apa yang terjadi ke saya ini direlakan aja lah. Nah itu, makanya kemudian, nah tapi di sini Mas, spiritualitas tadi ya, saya itu sholat hajat sejak tahun 82, memutuskan pada masa sulit itu, bahwa saya sudah tidak mau lagi kerja fisik lah gitu ya. Kalau saya jadi buruh gini dapat uang, tapi nasib ini tidak berubah. Semakin tua harga fisik itu kan menurun ya. Betul. Maka saya sholat hajat, minta. Nah, saya ini beda dengan orang pada umumnya. Kalau orang minta itu kan di depan Allah bahasanya nggak tegas. Kalau saya enggak, saya minta Allah, ini bahasa Arab, Allah maftah li abwaaba harfat, ya Allah bukakanlah pintu untukku pintu harfat. Itu tegas sekali saya ngomong. Ya, saya bilang gitu. Nah, saya minta juga gitu. Jadi saya bilang kan, ya Allah aku kepingin jadi profesor di Amerika. Ya terjadi. Tapi ini ya, jadi umat Islam itu begini, saya ulang ini, pada umumnya lupa bahwa doa yang diucap paling mustajab itu doa yang diucapkan setelah sholat hajat. Yang kedua, permintaannya harus tegas. Ya, saya sering guyon, tapi jangan tersinggung ini ya. Misalnya dibilang, Allahumma alimni ilman nafi'an, ya Allah ajarkan aku ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu kamu baca YouTube bermanfaat Mbak? Baca Sindo bermanfaat, baca Tempo, koran apa itu, ya bermanfaat. Padahal lagi nulis disertasi. Nah disertasi nggak rampung. Jadi mintanya gimana? Minta ilmu yang bermanfaat, khususnya kemampuan menulis disertasi. Jadi rampung. Nah gitu loh. Nah di situ saya permintaan tegas. Baik, kita akan lanjutkan untuk kaum milenial saat ini. Mungkin ingin mengetahui juga BPIP itu apa begitu ya Bapak? Nanti kita akan
Usai jeda pariwara berikut ini kita akan bahas terkait dengan BPIP. Tetap bersama kami di Toko Kita.